Halo teman-teman, pada pertemuan ini kita akan praktek menggunakan Microsoft Excel. Di praktek kali ini kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan ya atau sebuah kasus mengenai daftar nilai tugas pemrograman dasar. Nah, di sini saya sudah memiliki atau sudah membuat ya sebuah daftar nilai yang dimana daftar nilai ini terdiri dari 5 data ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Jadi ada 5 data, di masing-masing data itu terdapat nilai tugas. Nah, nilai tugasnya ini ada 5, kemudian ada kehadiran, kemudian ada nilai UTS dengan nilai UAS. Cuman kita akan menyelesaikan bagaimana cara menentukan nilai absen, rata-rata nilai tugas, akhir, dan indeks. Nah, untuk menentukan nilai absen, rata-rata tugas, akhir, dan indeks ini ada ketentuannya. Ya, jadi ketentuan yang pertama, ya. Nah, ketentuan pertama ini untuk menentukan nilai absennya. Jadi, untuk menentukan nilai absen itu rumusnya jumlah kehadiran yang ada di kolom K ya. Jumlah kehadiran yang ada di kolom K dibagi 14 dikalikan dengan 10. Nah, itu untuk menentukan nilai absennya. Sedangkan untuk menentukan rata-rata nilai tugas, caranya rata-rata nilai tugas ya. Jadi dijumlahkan semua, kemudian nanti dibagi dengan banyaknya nilai tugas yang ada. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan nilai akhir itu masing-masing dibagi ya. Jadi untuk kehadiran itu 15%, kemudian 20% itu nilai tugas, kemudian 25% itu nilai UTS, kemudian 40% itu nilai UAS. Jadi totalnya ada 100%. Nah, ini berdasarkan nilai absen dengan rata-rata tugas, UTS, dan UAS-nya. Itu untuk menentukan nilai akhirnya ya. Kemudian yang terakhir, untuk menentukan indeksnya itu ada ketentuannya ya. Jadi jika nilainya kurang dari 40 dia mendapatkan E. Kemudian jika nilainya 40 sampai 55 dia mendapatkan D. Kemudian jika nilainya 55 sampai 67 dia dapat C. Kemudian jika nilainya 68 sampai 79 dia dapat B. Kemudian di atas 79 dia dapat A. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi untuk menentukan nilai absen, nah ini caranya jumlah kehadiran kolom K dibagi 14 dikalikan 100 ya. Jadi 14 ini total keseluruhannya ya. Total keseluruhan kehadiran siswa atau siswinya ya. Jadi caranya teman-teman tuliskan sama dengan ya. Kemudian jumlah kehadiran, jadi kita ambil sampel dari jumlah kehadiran ini saja ya. Jumlah kehadiran ya dibagi ya, dibagi 14 ya. Jadi jumlah kehadiran dibagi dengan 14 total kehadiran, maksudnya seperti itu. Kemudian dikali dengan 100. Nah, dia mendapatkan nilai absen 100 dikarenakan siswa atau siswi Nadia Anugrah Prilia ini hadir terus sehingga dia mendapatkan nilai absennya 100. Untuk yang di bawahnya tidak perlu dituliskan, jadi tinggal ditarik saja dari yang sudah dibuat ini ya. Tinggal tarik ke bawah saja. Seperti itu. Nah, ini sudah kita dapatkan ya. Oke, untuk memudahkan kita beri warna saja. Nah, seperti ini.
Oke, yang selanjutnya, untuk menentukan rata-rata nilai tugas, caranya kita menggunakan rumus average, ya. Jadi average ini untuk menghitung rata-rata nilai tugas. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus average, ya. Average, ya. Kemudian teman-teman bisa pilih sel mana yang akan dihitung. Nah, karena di sini selnya sudah terurut, ya. Jadi kita bisa blok dari sel E7 sampai dengan sel I7, ya. Kemudian enter. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan sel yang kita ingin hitung itu hanya di 1, 3, dengan 5, ya. Jadi saya ingin menghitung rata-rata di nilai 1, 3, dengan 5. Caranya tinggal teman-teman tuliskan average, ya. Kemudian tinggal diklik di sel E7, ya. Kemudian 3 G7, ya. Kemudian klik lagi I7, ya. Jadi kliknya ini sambil menekan CTRL, ya. Nah, ini kalau misalkan kita ingin menghitung rata-rata di nilai tugas 1, 3, dan 5 saja. Tetapi di sini kita ingin menghitung nilai tugas dari 1 sampai 5. Jadi di blok semua, ya. Ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan shift, ya, kemudian arah kanan, ya. Untuk memajukan, untuk memundurkan tekan shift arah kiri, ya. Atau bisa juga di blok seperti ini, ya. Kemudian teman-teman bisa enter setelah itu. Jadi kita menghitung rata-rata dari sel E7 sampai dengan sel I7. Jadi nilainya 82. Yang di bawahnya tinggal ditarik saja. Oke. Untuk memudahkan kita beri warna lagi. Oke, selanjutnya untuk menentukan nilai akhir itu ketentuannya, ya, 15% kehadiran. Berarti kalau misalkan dia absennya 100, ya, maka dia mendapatkan 15%, ya, karena hadir terus seperti itu. Jadi rumusnya kita menggunakan sum aja, ya, karena ingin menjumlahkan, ya. Kemudian berarti 15% kehadiran, berarti kita ambil sampel di nilai absen. Nilai absen, kemudian 15%. Kalau 15% kan berarti 15/100. Kemudian dikali dengan 15 dibagi dengan 100. Ya. Nah, kemudian ditambah jumlah rata-rata nilai tugas, ya. Kita beri kurung, ya. Jadi jumlah rata-rata nilai tugas dikali dengan
Nilai tugasnya di sini 20%, berarti 20/100. Jadi 20 dibagi dengan 100. Kemudian ditambah nilai UTS, ya. Kita ambil sampel nilai UTS. Nilai UTS. Kemudian dikali, karena nilai UTS-nya ini 25%, berarti 25 dibagi dengan 100, ya. Kemudian ditambah nilai UAS, ya. Kita pakai buka kurung. Nilai UAS, ya, dikali karena di sini 40%, berarti 40/100. 40 dibagi dengan 100. Oke, jadi seperti ini rumusnya. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa klik enter. Nah, sehingga didapatkan nilai akhir dari Nadia Anugrah ini mendapatkan nilai 84,7. Nah, untuk data yang lainnya tidak perlu dituliskan lagi. Jadi mengambil dari sampel yang sudah ada, tinggal ditarik saja. Nah, seperti ini, ya.